kembali lagi bersama saya, Gede Sukaryana. Saya adalah penyuluh kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu materi yang berjudul Briket Arang. Ada satu hal yang mendasari saya untuk menyampaikan materi ini adalah masih tingginya kebutuhan energi yang ada di Indonesia ini. Namun berdasarkan data, nilai konsumsi energi di Indonesia melebihi konsumsi energi yang ada di dunia, yaitu 2,6% per tahunnya. Penggunaan energi yang paling dominan di Indonesia adalah pada sektor rumah tangga. Hampir 90% konsumsi energi di Indonesia dicukupi dari bahan bakar fosil, dan 50% diantaranya merupakan bahan bakar minyak atau lebih kita kenal dengan BBM, di mana keberadaan BBM ini sangat terbatas dan terus mengalami kelangkaan. Lantas apa alternatifnya? Di sini saya akan coba mengurainya dengan alternatif lain yang memang direkomendasikan oleh pemerintah adalah dengan memanfaatkan bioenergi. Bioenergi adalah salah satu energi yang bersumber dari biomasa. Salah satunya adalah briket arang. Briket arang merupakan salah satu sumber energi yang diperoleh dari biomasa yang digunakan sebagai alternatif pengganti minyak bumi dan energi lainnya yang umumnya yang berasal dari fosil. Lantas, apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan baku briket arang? Baik, jadi di sini banyak sekali yang kita temukan di lapangan dan berbagai sumber yang telah saya baca, ada beberapa bahan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan briket arang, yakni kayu, kemudian limbah turunan kayu seperti gergajian atau serbuk gergaji, kemudian juga yang berpotensi adalah hasil pertanian seperti jerami, sekam padi, tebu, dan juga tongkol jagung dan lain-lainnya. Lantas, apa sih keuntungan briket arang? Kenapa sih pemerintah terus mendorong penggunaan bioenergi di sini? Adalah yang pertama, mengurangi limbah pertanian, di mana seperti sobat-sobat ketahui bahwa di Indonesia ini terus mengalami perkembangan, pertanian terus mengalami perkembangan, dan juga limbah yang dihasilkan pun terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Contoh seperti yang ada di lokasi kerja saya di Lunyuk, itu limbah pertaniannya adalah jagung, di mana setiap tahunnya akan terus berproduksi jagung dan terus mengalami peningkatan, sehingga penumpukan limbah terus terjadi dan tidak dimanfaatkan. Sehingga dengan memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan bakar atau bahan baku pembuatan briket arang dapat mengurangi intensitas limbah yang ada di lingkungan kita. Kemudian selanjutnya adalah ramah lingkungan, di mana briket arang ini karena berasal dari biomasa, maka briket arang ini pun ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah energi yang berkelanjutan. Seperti yang saya bilang tadi, yang dimaksud energi berkelanjutan adalah di mana bahan baku yang digunakan untuk pembuatan briket arang ini terus ada dan terus tersedia di lingkungan kita. Selanjutnya, briket arang ini kondisinya lebih murah dan juga hemat jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kemudian, selain lebih hemat, briket arang juga mudah disimpan dan juga aman karena berbahan dasar dari biomasa. Selanjutnya, panas yang dihasilkan lebih tinggi daripada arang serta bersih dan tahan lama. Alat dan bahan pembuatan briket arang. Yang pertama adalah bahan baku biomasa, baik itu berasal dari limbah pertanian, limbah perkebunan maupun limbah kehutanan. Kemudian yang kedua adalah tungku pembakaran. Tungku pembakaran di sini adalah tungku yang memang dibuat khusus untuk pembakaran briket arang, di mana tungku tersebut terdapat corong yang berfungsi untuk meminimalisir masuknya udara, di mana pada proses pembakaran briket arang ini tidak semata-mata pembakarannya seperti pembuatan arang pada umumnya, namun menggunakan metode khusus yang bernama karbonisasi. Selanjutnya adalah alat penggiling. Alat penggiling di sini berfungsi untuk menghaluskan hasil pembakaran pada tungku pembakaran. Kemudian selanjutnya saringan, bahan perekat,
kemudian alat cetak briket, kemudian selanjutnya adalah alat pengering atau oven. Lantas, bagaimana cara pembuatan briket arang? Mari, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Supri Tani. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membuat arang. Kalau sebelumnya adalah membuat arang supaya hasilnya maksimal, berkualitas tinggi. Kali ini lebih kualitas lagi karena kita membuat arang briket. Nah, jadi arang itu diolah menjadi arang briket, dan yang dibuat briket ini tentu arang yang ini sebetulnya yang hancur ketika pembakarannya itu hancur, itu kan kurang bagus tuh. Jadi supaya menjadi arang yang lebih bagus lagi, caranya seperti apa? Ikuti terus di channel kami. Nah, yang pertama ini yang apa namanya, yang hancur-hancur itu arang-arang yang hancur, baik arang kayu maupun arang tempurung ya. Ini campur, ini tempurung sama kayu. Tapi kayu ini tidak sembarangan kayu. Kebetulan ini kemarin dapat ini kayu pinus, bukan pinus, kayu cemara. Kayu cemara yang didapat dari sekolah dipotong, jadi saya manfaatkan untuk membuat arang ini. Jadi dibakar yang hancur-hancur itu kita kumpul. Jadi sebetulnya ini masih banyak. Ini masih ada satu tempat lagi yang belum dingin, ini masih proses pendinginan. Tapi nggak apa-apa, kita buat dulu yang sudah ada. Ini sudah ada beberapa. Jadi pertama ditumbuk dulu, sambil main-main, sambil nyantai, ditumbuk-tumbuk. Ini cara pertama. Setelah agak halus, nah ini baru disaring menggunakan ini. Nah, saring sampai selesai. Itu apa? Diayak begini ya. Oke, sampai selesai mengayaknya. Nah, selanjutnya adalah kita membutuhkan tepung. Bisa tepung sagu, bisa tepung tapioka. Kalau ini kayaknya tepung tapioka ini. Ya tepung tapioka ini, Bu. Ya cuman udah lama nih nggak dipakai. Jadi kita bikin aja untuk agak 3 sendok lah. Karena banyak itu arangnya. 3 sendok. Jadi ini udah lama nggak dimakan lagi. Takutnya udah nggak enak kan. Nah, kita manfaatkan aja untuk bikin apa, lem. Bisa juga beli. Nah, ini lemnya diginikan dulu. Setelah itu nanti direbus, tapi merebusnya nanti harus diaduk terus. Oke, kita lanjutkan ke merebusnya. Oke, jadi diaduk-aduk terus gitu ya, sampai ini, jangan sampai mengental. Maksudnya jangan sampai mengental, ini nggak rata gitu. Jadi ya, seperti lem nanti gitu. Jadi sampai kira-kira kental gini aja sudah, nggak harus masak kali, nggak apa-apa. Oke, kita ini kan ya, kita langsung tuangkan ke calon briket. Nah, jadi dituangkan seperti ini. Ini kebanyakan ini kan, itu enggak seperti itu aja. Setelah itu kita aduk-aduk saja. Kita aduk sampai menyatu. Aduknya ketika lemnya itu masih panas, bagusnya seperti ini, langsung.
harus campur semua biar lengket ya. Nah, pencetakan saya gunakan ini nih untuk mencetakannya, pakai apa aja bisa sesuai selera, mau pakai pralon, mau pakai apa saja lah, bisa untuk nyetak pakai tangan pun mungkin bisa, cuman takutnya nggak padat lah. Ini kita padatkan di sini bisa. Mana kayu? Kita padatkan. Setelah dicetak, dijemur seperti ini guys. Nah, ini tinggal pengeringan, mungkin 2-3 hari atau 4 hari. Kalau nengok kondisi cuaca ini, cuacanya sering mendung kali ini. Nah, itu insya Allah akan kering, baru bisa diaplikasikan menjadi briket. Ini untuk membakar gaharu juga insya Allah bisa ini. Oke, kita cobakan. Nanti hasilnya seperti apa di video yang lain, yaitu video cara membakar areng. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Saya doakan sehat selalu dan bertambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi pasar briket arang. Setelah melakukan cross check mendalam tentang potensi pasar dari briket arang ini, bahwa briket arang memiliki pangsa pasar yang cukup besar, yakni berkisar mulai dari Rp4.000 hingga ratusan ribu rupiah, sesuai dengan kualitasnya masing-masing atau grade-nya masing-masing. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, briket arang adalah salah satu energi alternatif yang dapat menggantikan energi fosil. Kemudian yang kedua, limbah tongkol jagung juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan briket arang. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan briket arang ini, kita sudah berpartisipasi untuk menjaga alam kita agar tetap lestari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.